Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Takmir Masjid Babus Salam, para asatiz, para orang tua, bapak ibu, hadirin wal hadirat yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang memasuki tanggal 11 Sya'ban kalau tidak salah. Di pertengahan bulan Sya'ban, di situ ditutup pembukuan akhir tahun hamba Allah. Jadi ditutup pembukuan akhir tahun, lalu dibuka lembaran yang baru. Karena itu di pertengahan malam 15 agar kita melakukan amaliyah-amaliyah ibadah sunnah. Tidak hanya sebatas sholat pada malam 15, tetapi banyak amaliyah-amaliyah zikir lainnya, antara lain memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Ada pula di satu tempat itu membacakan surah Yasin, ada pula riung bersama, doa bersama, dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah melakukan amaliyah-amaliyah. Syukur dilakukan secara berjamaah. Ketika dalam keadaan sibuk dan lain sebagainya, minimal dilakukan secara individu masing-masing. Lembaran buku catatan malaikat selama 1 tahun itu kalau mau di print itu bisa berapa jilid. Dalam buku itu
ada yang disebut dengan pendahuluan. Kalau dalam karya ilmiah itu ada yang disebut dengan abstrak. Lalu di akhir buku itu ada yang disebut dengan bab kesimpulan. Kalau kita disodorkan buku 500 halaman, kalau mau dibaca dari halaman 1 sampai halaman 500 tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maka kiat antara lain, bukan satu-satunya, antara lain adalah untuk mengetahui isi buku 500 halaman itu, bacalah kesimpulan. Simpul 1 apa isinya, simpul 2 isinya. Jadi yang dibaca itu kesimpulannya. Nah, begitu pula lah dengan malam 15 nisfi Sya'ban itu. Diupayakan betul akhir pembukuan itu yang baik-baik, amaliyah yang baik-baik. Ya anekdot aja, mungkin bisa saja malaikat itu melihat isi dari kesimpulan itu. Ketika berbuat baik, setidaknya tergambarkan isi perbuatan hamba ini baik. Ketika di akhir itu tidak baik, setidaknya tergambarkan tidak baik. Tapi pada intinya adalah kita berupaya di malam 15 itu melakukan amaliyah-amaliyah seperti biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasaihul Ibad ada bab yang menjelaskan tentang mengapa Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah. Apa sebab? Li ayyi syai'in ittakhazaqallahu khalilan. Li ayyi syai', bahwa Nabi Ibrahim pernah ditanya, wahai Ibrahim, li ayyi syai' ittakhazaqallahu khalilan, apa sebab Allah menjadikan engkau sebagai kekasihnya? Jadi Khalil itu adalah julukan alam laqab kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala, berkata Nabi Ibrahim, bi thalathati asya', aku menjadi kekasih Allah itu disebabkan karena 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amarallahu ta'ala ala amri ghairihi. Yang pertama kata Nabi Ibrahim adalah ikhtartu amrallah, saya suka memilih perintah Allah Ta'ala ala amri ghairihi, di atas perintah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau terjemahan bebasnya begitu. Tapi supaya lebih enak mendengar terjemahannya, ikhtartu amrallah ta'ala ala amri ghairih. Lebih tepat terjemahannya adalah menempatkan Allah di atas segala-galanya.
Jadi kita ini ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia, lalu pada akhirnya kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah apa yang selama ini kita lakukan di alam dunia ini. Berbagai macam aktivitas yang kita lakukan di alam dunia ini, padatnya aktivitas, itulah istilah yang disebut dengan kesibukan. Mungkin pagi hari kita sudah mulai sibuk, menjelang zuhur kita sudah sibuk, ba'da zuhur tambah sibuk, asar kita sibuk. Bisa saja waktu istirahat di malam hari, di malam itu juga kita sibuk. Kalau kita melihat kata kunci yang pertama, jawaban dari Nabi Ibrahim, ikhtartu amrallah ta'ala ala amri ghairi. Maka sesibuk apapun kita di alam dunia ini, ketika panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah terdengar oleh kita, hentikan segala bentuk kesibukan. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang hal itu semua menjadi ujian bagi kita. Maka ujian itu tidak selamanya yang tidak mengenakkan. Ujian itu juga berupa kenikmatan. Kalau selama ini kita memahami ujian itu adalah berupa kesulitan, kesusahan, maka pada dasarnya segala kenikmatan juga itu merupakan suatu bentuk ujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian dari Allah. Apakah dengan susahnya kita ingat kepada Allah? Bisa jadi. Apakah dengan nikmat bahagia kita ingat kepada Allah? Bisa jadi. Atau sebaliknya, dengan susah kita lupa kepada Allah, dengan nikmat bisa juga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang pertama adalah menempatkan Allah di atas segala-galanya. Siapapun yang kita pandang di alam dunia ini, tidak boleh pada akhirnya Allah di posisi nomor 2. Harus Allah itu di posisi yang pertama. Lalu yang kedua adalah alasan kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Allah. Wa mahtamamtu bima takaffulullah li. Saya tidak pernah merisaukan sesuatu yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu alasan yang menjadi sebab kenapa hidup kita ini tidak penuh dengan ketenangan dalam diri, antara lain sebabnya adalah banyak yang kita pikirkan yang semestinya enggak perlu dipikirkan. Banyak yang dipikirkan yang semestinya enggak perlu dipikirkan. Karena hal itu sudah menjadi tanggung jawab. Karena hal itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain contoh sederhana, banyak kalangan muda-mudi ini takut
menikah. Takut menikah dengan alasan belum memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga terbayang dalam pikiran kalau sudah punya anak nanti mau makan apa anak nanti, kalau anak sudah 2 nanti gimana cara ngasih makannya, dan lain sebagainya lah. Akhirnya itu menghantui pikiran, dan akhirnya tidak menikah-nikah. Bisa saja sampai usia 30, 35, 40 dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya hal itu hanya syariah proses saja yang mesti dilakukan. Adapun pada akhir apa yang akan terjadi sebenarnya itu adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang mendapatkan pekerjaan setelah dia menikah. Betapa banyak orang mendapatkan pekerjaan setelah memiliki keturunan dan lain sebagainya. Jadi rizki anak itu syariahnya adalah kita yang mencari. Tetapi rizki anak itu hakikatnya adalah bagaimanapun juga Allah yang mentakdirkan, Allah yang menentukan. Juga terkait hal tentang masalah Allah masukkan kemana kita setelah meninggal nanti. Lama merenung berfikir, kira-kira masuk surga apa masuk neraka? Ya sesekali bolehlah mikir kayak gitu. Tetapi kalau seandainya itu menjadi suatu pikiran, kira-kira nanti mau masuk mana, saya pikir itu menyebabkan akhirnya penyakit, ujung-ujungnya stroke nanti. Hal-hal seperti itu yang semestinya enggak perlu dipikirkan, karena kemana kita pada akhirnya nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita mau dimasukkan kemana terserah Allah. Jadi ibarat seperti kita pulang kampung, yang ingin kita tuju itu adalah orang tua. Nanti dulu mau tidur di kamar depan apa kamar belakang, nanti dulu makan itu pakai sayur apa. Tapi tujuan utamanya adalah bertemu dulu. Setelah bertemu terserah orang tua mau ditempatkan di sebelah mana. Nah begitulah kita kepada Allah dari bermisal. Tapi untuk mendekat-dekati paham, begitulah kita kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan sebisa mungkin kita kerjakan. Allah perintahkan solat kita kerjakan. Allah perintahkan puasa kita laksanakan. Allah perintahkan zakat kita amalkan. Mampu Allah perintahkan haji dijalankan. Jangan mencuri kata Allah. Jangan korupsi kata Allah. Jangan. Nah jadi apa yang menjadi ketetapan Allah itu dilakukan, dan pada akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak sekali perkara-perkara khawarikul adah. Khawarikul adah itu walian ya. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang di luar dugaan anak manusia. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan di luar nalar pikiran manusia. Lalu yang ketiga adalah
wa ma ta'asyabtu wa ma taghadaitu illa ma'ad daif. Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah itu disebabkan karena yang ketiga, saya tidak suka makan sore, kata Nabi Ibrahim, wa ma ta'asyabtu, dan saya pula tidak suka makan pagi, wa ma taghadaitu illa ma'ad daif, kecuali bersama tamu. Kecuali bersama tamu. Dalam penjelasan keterangan yang lain, setiap kali Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, dia mencari kawan sampai 1-2 mil dia mencari. Nah, jadi apa artinya? Sedekah atau makan bersama itu menjadi pakaian Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengajak. Sibuk mencari kawan hanya gara-gara untuk makan. Tapi ini jangan terjemah salah pula. Akhirnya di kantor sering ngajak makan, sementara anak dan istri beda makanannya. Di kantor makannya di rumah makan, sama anak istri pakai ikan asin, pakai oncom. Tentu ini enggak banding, enggak seimbang ya. Dalam artian dalam situasi keadaan apapun itu, terlebih ketika berada di luar, itu berupaya makan itu tidak lebih lagi ketika bersama dengan keluarga. Nah, jadi itu menjadi pakaian. Kalau Bapak Ibu main ke Madinah, konon kabarnya, kata yang sudah berangkat ke sana, makan itu luar biasa. Terlebih ketika bulan puasa Ramadan, terhampar itu kain putih panjang dari ujung ke ujung, lalu di situ disediakan makanan untuk berbuka puasa, yang setiap orang lewat itu pasti dipanggil. Dan memanggilnya itu bukan formalitas. Enggak kayak kalau seandainya kita makan, ayo makan-makan, tapi hati sih berdoa, kalau bisa jangan ke sini, kata dia. itu ayo makan, tapi hatinya ngomong kalau bisa jangan ke sini. Enggak begitu. Kata mereka yang sudah berangkat ke sana di Madinah itu, betul-betul sini Pak, makan ke sini gitu. Ta'al hauna. Betul-betul sampai seperti itu. Sedekah, larinya kepada masalah sedekah itu menjadi pakaian. Kalau masyarakatnya mengerti, enggak sibuk lagi sebetulnya pengurus masjid itu ngedata jadwal takjil. Kadang-kadang pengurus masjid bingung ngejadwal takjil ini. Mau ditaruh 3 kali, khawatir nanti protes umpama. Akhirnya dipukul rata. Ya udahlah, sekali-sekali semua. Tapi kalau yang memahami, masyarakatnya yang datang. Lalu
Ini suaranya jelas enggak kira-kira? Kedengaran enggak? Ini dengung ya? Dengung keluar. Nah, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus penuh dengan kesabaran. Karena pakaian Nabi Ibrahim juga adalah sifat sabar. Sabrun adalah sifat sabar. Itu ujian yang maha dahsyat, yang luar biasa ketika Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih putra beliau yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka sabar itu ada 4. Yang pertama adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ujian. Yang musibah itu sesuatu yang memang dialami dengan berat. Itu musibah itu, sesuatu ujian yang dialami dengan berat. Kan ada soal ya. Soal itu ada pilihan ganda, ada esai. Ya, soal itu ada pilihan ganda, ada esai. Pilihan ganda itu disebut dengan masyaqqah, kesulitan. Sedangkan esai itu gambaran dari musibah itu. Jadi satu pertanyaan bisa 5 jawaban. As-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Lalu yang kedua, masyaqqah, sabar dalam menghadapi kesulitan. Entah itu sulit dalam ekonomi, entah itu sulit dalam kesehatan, entah itu sulit dalam makan keseharian. Sabar. Sabar itu menerima ketetapan, lalu berfikir dalam hati, lalu ikhtiar dengan anggota badan. Menerima ketetapan, difikirkan dalam otak, diyakini dalam hati bahwa ini datang dari Allah, lalu ikhtiar dengan anggota badan. Jadi sabar itu bukan ya udah sabar aja lah, terus diam aja, ya enggak begitu. Lalu yang sabar dalam melaksanakan ketaatan. Jangan disangka hamba Allah yang rajin-rajin itu enggak ditempa dengan ujian. Tetap dia ditempa dengan ujian. Salat sudah, puasa sudah, zikir sudah, khotaman sudah, manakib sudah, baca Quran sudah, menghadiri majelis-majelis taklim sudah, kumpul sama orang-orang baik soleh sudah. Apalagi kata kita secara nafsu diri. Tapi tetap saja as-sabru 'ala ta'ah, dalam posisi seperti itu tetap saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga itu gambaran ketika kita melihat sosok kehidupan Nabi Ibrahim alaihis salam. Kurang apa lagi tauhidnya Nabi Ibrahim itu? Kurang apa lagi akidahnya Nabi Ibrahim? Tapi yang namanya taat tetap dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah mengapa surga itu bertingkat. Surga itu bertingkat, itu disebabkan karena ketaatan seorang hamba itu yang berbeda. Lalu yang keempat adalah as-sabru 'alal maksiyah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Umpama ada kehendak tangan ini untuk berbuat, ada kehendak kaki ini untuk berbuat tidak baik, ada kehendak hati ini berbuat tidak baik, tahan itu semua. Dalam keadaan itu maka dia sedang dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu dalam amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak bosan-bosannya disampaikan, bahwa jangan kusala, jangan futur, kusala jangan bimbang ragu, jangan malal, jangan bosan dalam setiap kita mesti selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian bentuk zikir, bagaimana Allah berkalam kepada Nabi Musa, dan ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya dia Rasulullah qala, bersabda, qala Musa alaihi wasallam, Nabi Muhammad menceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, alimni, ajari aku syai'an, sesuatu, azkurka, sehingga aku bisa mengingatmu, bihi, wad'uka bihi, dan juga selalu bermunajat kepadamu. Qala, berkata, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul la ilaha illallah. Kata Allah kepada Nabi Musa, kalau engkau ingin ingat aku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Qala, berkata lagi Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kullu ibaduka yaqulu hadza, bukankah semua hambamu ini berkata, mengucapkan kalimah tersebut? Lalu kata Allah, qala, Allah berkata lagi, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah. Ini sudah dua ini. Pertama, Nabi Musa minta kepada Allah, ajari kalimah apa yang bisa cepat mengingat Allah. Kata Allah, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu kata Nabi Musa, kalau la ilaha illallah itu semua hamba sudah mengucapkan ya Allah. Kata Allah, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Qala,
ini sudah masuk ketiga lagi nih. Qala, berkata lagi Nabi Musa, innama uridu syai'an, aku ingin sesuatu ya Rabb, takhussuni bihi, aku ingin yang khusus. Kalau la ilaha illallah itu sudah sering dikumandangkan oleh hamba yang lain. Kalau la ilaha illallah itu sudah banyak yang mengamalkan. Kalau la ilaha illallah itu sudah banyak yang melaksanakan. Kata Nabi Musa, aku ingin ya Allah, innama uridu syai'an, aku ingin sesuatu yang khusus, takhussuni, berikan aku yang khusus selain dari la ilaha illallah. Itu udah berapa itu? Udah 3 kali itu. Pertama kata Allah, qul la ilaha illallah. Kedua, qul la ilaha. Lalu yang ketiga, ternyata Nabi Musa masih pingin yang lebih khusus lagi. Samalah kayak kita belajar dengan guru. Guru sudah mengajarkan kepada kita berupa amaliyah, bisa saja talqin. Sudah diajarkan talqin. Tapi kadang-kadang hati ini masih juga melenceng. Kalau bisa Pak Guru, ada enggak selain dari talqin ini? Ada enggak amaliyah-amaliyah yang lain ini? Keliling kita mencari. Padahal talqin sudah, kalau bisa cari yang lain lah. Padahal apa itu yang banyak? Kayaknya ya gini-gini aja. Malah ini warung udah mau hampir gulung tikar kata dia. Dia mencari barangkali ada amaliyah-amaliyah yang lebih jitu dari itu. Nah, lalu kata Allah, qala. Jadi bisa saja itu kita pernah mengalami ya. Kita sudah ditalqin zikir, kita sudah mengamalkan la ilaha illallah, tapi terkadang bisa saja terselip dalam hati ini, ada enggak amaliyah yang lain selain la ilaha illallah? Nah, lalu Allah berfirman lagi, ya Musa, wahai Musa, kata Allah, lau anna samawati sab'i fi kaffah, lau anna samawati sab'i fi kaffah, andaikan diletakkan isi langit dan bumi 7 lapis, as-samawati sab'i, 7 lapis bumi dan langit, fi kaffah, dalam timbangan yang satu, wala ilaha illallah fi kaffah, lalu la ilaha illallah itu diletakkan di timbangan sebelahnya, malat bihim la ilaha illallah, jauh lebih berat kalimah la ilaha illallah dibandingkan isi langit dan bumi 7 lapis itu. Dan ini hadis qudsi, firman Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, saking sudah sampai 3 kali, lalu Allah keluarkan apa rahasia dari la ilaha illallah itu. Allah katakan kepada Nabi Musa, lau anna samawati sam'i fi kaffah, andaikan 7 lapis langit dan bumi itu diletakkan di timbangan sebelah, lalu la ilaha illallah diletakkan di timbangan sebelah sisinya, malat bihim la ilaha illallah, jauh lebih berat la ilaha illallah ketimbang isi langit dan bumi 7 lapis itu. Kenapa? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu lamnya adalah lam li nafiyatil jinsi, menafikan segala yang ada, menidakkan segala yang ada. Kalau la ilaha illallah itu terjemahannya tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu terjemahannya. Tapi makna dari la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Melainkan makna dari la ilaha illallah itu adalah menidakkan segala yang ada, melenyapkan segala yang ada, menghilangkan segala yang ada, menidakkan segala yang ada, mengisbatkan hanya Allah yang ada. Itu dalam I'tiqad 9, itulah yang disebut dengan wa alla ta'thira minal kainati biquwatihi. Tidak ada sesuatu bentuk makhluk di alam ini yang bisa memberi bekas dengan kekuatannya sendiri. Nah, jadi pisau itu tidak mampu menyembelih Nabi Ismail. Itu bukan karena pisaunya, bukan karena lehernya dan lain sebagainya. Hal itu disebabkan karena kudrah Allah yang tampil di situ, iradah Allah yang tampil di situ. Dan pisau itu minal kainati biquwatihi, alam termasuk pisau tidak bisa memberikan apa? Bekas atau asar. Nah, maka sang zakir, orang yang berzikir kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Ada zikir bil lisan, ada zikir bil jinan, ada zikir bil qalbi, ada musyahadahnya itu penuh dengan zikir. Jadi fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kalau asbabun nuzulnya itu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Ketika kau hadapkan di situ ada wajah Allah, itu adalah masuk kepada ranah zikir di tingkat alam musyahadah. Gambaran sederhana orang yang bisa seperti itu tentu orang yang sudah ma'rifat. Ibarat seperti masuk ke dalam Masjid Babu Salam ini, umpama yang mengecat Masjid Babu Salam ini namanya siapa namanya? Pak Husain. Tidur Pak Husain. Umpama Pak Poinam yang ngecat masjid ini, umpama namanya Pak Poinam. Yang ngecat di depan dia, ngecat belakang dia, ngecat atas dia, plafon dia, bawah dia, kanan dia, kiri dia. Selang dari sebulan setelah ngecat meninggal. Masuklah kita masuk ke dalam masjid ini. Lalu kita melihat cat yang dia lakukan sebulan kemarin. Mata aja yang melihat cat itu. Tetapi kalbu mengingat, melihat kepada siapa yang ngecat kemarin itu. Kalau kepada hamba kita bisa begitu, masa kepada Allah enggak bisa? Kalau kepada hamba bisa, kok kepada Allah enggak bisa? Ya, subhanallah itu keluar. Itu ketika hal yang takjub saja. Kadang-kadang kemutun gitu. Baru keluar kalimat subhanallah itu, subhanallah. Tahap apa yang dilihat itu? Pokoknya subhanallah saja. Karena ngelihat keindahan alam, subhanallah. Tapi ketika daun seri di depan masjid, daun mangga di depan masjid, daun pisang di depan masjid, dia enggak mampu kalimat ini keluar dari lisan mengatakan subhanallah. Enggak mampu. Makhluk daun itu yang jatuh sederhana itu enggak mampu membuat kalam kita mengucapkan subhanallah. Berarti masih jauhnya diri kita kepada Allah.
Berarti kita memandang Allah itu di tempat-tempat tertentu. Di tempat-tempat tertentu aja. Kehendak Allah itu tidak demikian. Jadi kehendak Allah itu tentu tidak demikian. Jadi kalau zikir lisan itu mengenal tempat dan waktu, zikir hati tidak mengenal tempat dan waktu. Alam musyahadah pun yang Allah inginkan, ingat aku, tidak mengenal tempat dan waktu. Ketika kita mengingat Allah masih mengenal tempat dan waktu, membuktikan kita bahwa kita masih jauh dari alam musyahadah itu. Mudah-mudahan nggak paham itu. Bingung, nggak jelas. Dah, titik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu sekelumit dari materi subuh ini, barangkali dikembangkan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama berkenaan dengan malam Nisfu Sya'ban, bahwa seluruh amal kita itu akan ditutup pada malam itu. Yang saya tanyakan kaitannya dengan amalan yang bisa menghapus amalan-amalan berpahala ataupun amalan yang bisa menambah pahala, karena ada istilah amalan yang menambah pahala yang bisa ditransfer kepada orang lain. Nah, ini bagaimana di malam di bulan Sya'ban itu sebagai penutup ataupun daripada tahun ini. Kemudian yang kedua, kami mengutip dari drama Buya Rusli pada peringatan kemarin, bahwa ketika kita sudah mendawamkan ataupun mengamalkan kalimat la ilaha illallah, itu di situ ada bahwa sesuatu yang batin akan terlihat daripada yang daripada yang lahir, seperti halnya kaca menutupi sesuatu tersebut. Maka yang saya tanyakan, adakah ciri-ciri daripada kalimat yang agung ini, kalimat la ilaha illallah ini, ketika diekspresikan kepada kita dalam kehidupan sehari-hari kita, sudahkah atau ciri-cirinya ketika kalimat yang agung ini sudah meresap ke dalam diri kita ini? Terima kasih. Ya. Yang pertama, amalan yang bisa menghapus atau menambah itu adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar dan taubat. Bisa istighfar dan taubat itu membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa juga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sebanyak-banyaknya. Bisa juga Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li zambi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang dilakukan. Menyadari, yaitu masuk kepada bab istighfar dan taubat itu tadi. Setelah itu memohon maaf. Nah, ini yang bab 3 ini yang kadang-kadang kuasa enggak mengerjakannya. Meminta maaf kepada siapa saja yang pernah kita lakukan kesalahan. Maka
ketika memasuki Ramadan itu sebetulnya jauh sebelum kita minta maaf kepada yang lain, pertama kali itu kalau masih hidup temui dulu orang tua itu. Nah, jadi bagaimana kita belajar dari Uwais Al-Qarni? Jangan menemui orang tua itu ketika pas Idul Fitri saja. Jauh sebelum masuk Ramadan, seminggu, sepekan, itu kita sudah menemui. Tidak bisa menemui disebabkan dengan jarak tempuh telepon. Dan itu jangan menjadi tabu meminta maaf kepada kedua orang tua. Nah, lalu yang ketiga adalah mendawamkan zikir itu sendiri sebanyak-banyaknya. Nah, kalau dalam amaliyah TQN itu ada yang disebut dengan sholat nisfi Sya'ban sebanyak 100 rakaat 50 kali salam. Tapi dari sekian banyak, kalau saya melihat dari sekian banyak amaliyah itu, ya, itu dikerucutkan kepada dua rumusnya. Yang pertama adalah menghindari sifat ta'ajjub dalam melaksanakannya, menghindari sifat takabur dalam melaksanakannya, dan yang kedua adalah membuang sifat kesyirikan dalam kalbu. Itu. Apapun dia bentuk jenis amalannya, dua itu mesti terpakai. Jauh dari sifat ta'ajjub dan takabur. Kemudian yang kedua, membuang sifat kesyirikan. Mana sifat kesyirikan yang dimaksud? Sifat kesyirikan di sini bukan berarti menyembah kayak matahari, bulan, tidak begitu. Sifat kesyirikan yang dimaksudkan di sini adalah betul-betul kita itu menuju Allah, tidak menuju kepada yang lain. Betul yang dibahasakan dalam bahasa lain buminya adalah betul-betul ridho Allah yang kita. Maka setiap perbuatan ibadah mesti rukun yang pertama itu apa? Mau sholatkah, mau puasakah, mau zakatkah, mau hajikah, apapun segala jenis bentuk ibadah, rukun pertama posisi itu adalah niat, Pak. Rukun pertama itu niat. Nah, niat ini bukan sekedar mengucapkan talafuz niatnya. Kalau dalam bahasa syariatnya niat itu diucapkan atau terlintas dalam hati. Maka kita memandang niat itu ya yang tersusun membentuk jadi kalimat, itu disebut niat. Tetapi niat dalam tasawuf itu adalah luruskan niat. Nah, jadi pada saat nisfu Sya'ban apa bisa menghapus atau menambah? Ya, jawabannya 3 itulah. Perbanyak istighfar dan taubat, kemudian perbanyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mendawamkan zikir pada akhirnya akan sesuatu yang batin akan terlihat kepada yang lahir, gitu ya. Yang ditanya indikator apa? Ya, ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Ya. Kalau saya pernah memberikan gambaran begini. Dan ini pernah saya ceritakan juga di sini kalau tidak salah. Ketika kami rapat di Masjid Al-Furqan, itu setelah rapat kami dihidangkan nasi bungkus masing-masing itu.
Nah, dari sekian banyak peserta yang makan, jadi setelah dibagikan langsung makan, ada satu orang yang nggak langsung dimakan, kakek-kakek itu. Jadi dia itu hanya nunggu kami aja, nunggu kami. Lalu kami yang makan nanya, kenapa nggak dimakan? Sederhana jawabannya, ingat cucung, kata dia. Cuman itu jawabannya, ingat cucung. Nah, dirinya ini ingat cucung. Jadi ingat itu kan konotasi kontak antara otak dengan apa yang ada itu. Tetapi dibuktikan, diimplementasikan ingat itu ada sesuatu yang akan diberikan itu. Ada sesuatu yang diberikan. Jadi bukti bahwa kakek itu ingat ya. Pertama, nasi bungkus itu enggak dimakan sama dia. Yang kedua, pas pulang nasi itu dibawa. Yang ketiga, pas ketemu cucung nasi itu dikasih. Itu yang namanya ingat. Nah, yang repot ingat cucung tapi nasinya habis. Judulnya aja ingat cucung. Pas cucung nanya, mana nasi tadi? Habis nak, kata kakek. Habis nak, kata dia. Itu mah nggak ingat itu. Nah, mungkin ini contoh masih agak kasar gitu ya, agak sulit dipahami. Kalau Buya itu masih contohnya begini. Kalau dari masjid gitu ya, langsung dikatai sama orang luar, bapak bego ya, bapak goblok, tolol. Nah, kalau orang yang ingat pasti nggak marah. Kalau orang yang ingat Allah pasti nggak marah. Sebab sifat pintar itu milik siapa? Milik Allah. Sifat bodoh itu milik siapa? Manusia, makhluk. Jadi kalau dikatakan bodoh, goblok, tolol, kalau sadar, kalau ingat, pasti jawabnya begini, iya, saya yang tolol, Allah yang pintar. Baru dia nggak akan gundah dan akan tenang hatinya. Cuma yang jadi masalah, ada nggak orang kayak gitu? Kalau contohnya begitu, masalahnya ada nggak yang modelnya kayak gitu? Ada 1001 tapi itulah yang namanya ingat itu kan ke Allah gitu. Bagaimana mengimplementasikan batin ke zahir itu? Ya jernihkan kaca itu. Selagi kaca kita masih coret-coret, Pak, selagi kaca kita masih ada warna-warni, seterang apapun cahaya dari atas itu, putih cahaya yang keluar merah karena warnanya merah, karena warnanya hitam, warnanya hijau. Jadi ini kaca ya, kaca di sini kaca. Lalu ini ada lampu, ada cahaya. Nah, supaya cahaya itu bisa ke karpet, kacanya kan ada di tengah. Supaya cahaya itu bisa sampai ke karpet, gimana caranya? Pastikan kaca itu bersih. Tapi kalau kaca itu dicat, itu ya, ditutup dengan lapisan, seterang apapun cahaya di atas, dia nggak akan muncul ke bawah, karena masih ada lapisan tadi. Bagaimana supaya menampilkan cahaya itu? Hilangkan lapisan itu. Nah, saya tanya sama Bapak Ibu, sampai pagi ini kita ini, termasuk yang ngomong pakai mic inilah itu, sampai pagi ini masih nggak ada sifat sombong kita? Masih iri, dengki, pelit, bohong. Nah, makanya cahaya itu susah gitu loh.
susah mau tampil itu gitu. Makanya cahaya itu susah mau tampil. Nah, la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah, mengikis itu gitu. Jadi kita ini zikir la ilaha illallah sedang mengamplas itu. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau ditanya tetangga lagi ngapain? Ngamplas. Karena saking begitu apa? Tebalnya penyakit-penyakit. Kalau itu enggak kebuang, jangan harap cahaya itu bisa muncul ke permukaan itu. Nah, jadi yang namanya ingat itu bukan hanya sebatas ingat. Apa yang ada pada kita ya. Nih, saya gimana? Lanjut enggak ini? Dikit lagi lah, 2 menit lagi. Apa yang ada pada kita, kan kalau saya tadi memberi contoh itu nasi bungkus tadi ya. Nasi bungkus tadi serahkan kemana? Cucung. Jadi nasi bungkus itu tiba di mana tadinya? Tiba di kakek. Lalu oleh kakek tidak dimakan, dibawa pulang, diserahkan kemana nasi bungkus itu? Cucung. Nah, apa yang ada pada diri kita, ya, apa yang ada pada diri kita, itu kan pemberian semua, Pak. Kalau kakek tadi kan cuma nasi bungkus saja yang dikasih. Kalau kita, itu kan semua fasilitas yang ada sama kita sekarang ini, itu kan pemberian semua itu. Sama-samanya Allah, basor-basornya Allah, hayat-hayatnya Allah, kudrah-kudrahnya Allah, iradah-iradahnya Allah, ilmu-ilmunya Allah, kalam-kalamnya Allah. Nah, kalau ingat dia, kalau ingat Allah, apa yang ada ini serahkan gitu. Jangan nyangkut di sini. Goblok ya, tolol. Enak aja ngomong goblok, tolol. Elu yang tolol. Umpama berarti nyangkut. Berarti nyangkut, enggak nyampe gitu. Mestinya apa? Serahkan. Jadi sirkulasinya ditendang dari depan, masuk ke sini, mentalkan itu ke atas gitu. Tendang, pantul, lewatkan, tendang, pantul, lewatkan. Nah, yang repot nendang senep. Ya udah ke puskes itulah dia kalau senep itu. Jadi gitu, apapun ya, mau pujian, mau cercaan, mau fitnah gitu ya, pantulkan semua, baru tenang. Kalau enggak dipantulkan ya susah itu. Nah, pokoknya itulah, paham enggak paham gitu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Ramadan bulan depan bisa kita laksanakan lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ajdadina wa li jaddatina wa liman ahabba ilaina wa liman ahsana ilaina wa liman nawainahum wa liman ijtama'na hahuna fi hadzal majlis wa minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat, wahai zat yang mengabulkan segala hajat. Ya Allah ya Rahman, kabulkan hajat kami ya Allah, baik dunia maupun akhirat, zahir maupun batin. Allahumma ya kafiyal muhimmat, wahai zat yang mencapaikan cita-cita. Banyak cita-cita kami ini ya Allah,
tapi cita-cita kami yang utama ingin usul sampai kepadamu ya Allah. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai zat yang menolak segala bala, mestinya kami ini Engkau azab ya Allah, mestinya kami ini Engkau siksa, mestinya kami ini hancur disebabkan karena perbuatan kami, disebabkan karena maksiat kami. Namun itu semua menjadi sirna karena Rahman dan Rahim-Mu. Jauhi kami dari perbuatan yang tidak baik ya Allah, jauhi kami dari perbuatan maksiat. Kami berlindung atas segala ujian yang Engkau berikan. Allahumma ya syafi'al amrad, wahai zat yang menyembuhkan segala macam penyakit, sembuhkan penyakit zahir kami ya Allah, begitu pula dengan penyakit batin kami. Allahumma ya mujibat da'wat, wahai zat yang mengabulkan segala doa, kabulkan hajat kami ya Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, berikan kami Rahman dan Rahim kasih sayang-Mu sebagaimana Engkau memberikan kasih sayang kepada kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.